Halo Sobat Monpers, bersama aku Momon Surya dalam program Moncast, Monpers on Podcast. Kali ini aku nggak sendiri, aku bersama narasumber yang cukup menarik, ada Mas Panji. Mas Panji, bagaimana kabarnya? Baik, Mas Surya. Ya, Mas Panji ini memang seorang peneliti budaya populer dan sekaligus juga penghobi fotografi ya Mas Panji. Betul. Dan sebelum kita membahas jauh Mas Panji, aku mau tanya secara personal dulu. Mas Panji ini sebenarnya kapan kira-kira mulai suka atau tertarik pada dunia fotografi analog? Saya itu pertama motret mungkin di umur 7 atau 8 tahun gitu. Dan waktu itu kameranya masih pakai Nikon FM2. Itu kamera analog yang cukup lama. Dan sempat, karena masih kecil ya, jadi dulu itu sempat bakar film karena nggak tahu, karena penasaran, namanya juga anak kecil kan. Jadi penasaran, terus ngebakar 4-5 frame karena buka backdoor ya. Dan itu pertama kali paling tidak jepret. Jadi belum tahu cara nyetingnya, belum tahu apa segala macam. Paling nggak tahu fokusingnya gimana, terus nyepet gambar, dan dari situ sampai mungkin di tahun 2014 itu mulai lebih aktif lagi belajar kamera analog. itu ya cukup lama lah. Udah lama banget. Inilah yang dinamakan pembelajaran fotografi analog sejak dini ya Mas. Sejak dini. Karena sejak umur 7 tahun sudah pakai kamera analog. Iya. Dan mungkin ini teman-teman banyak yang bingung. Tadi Mas Panji sempat menyebutkan roll film terbakar. Betul. Padahal kalau sekarang serba digital kan nggak ada nama istilah-istilah hasil foto yang terbakar itu nggak ada. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya ya Mas. Mas Panji, sekarang itu walaupun kamera analog ini masih terhitung cukup jarang dan juga yang jual itu nggak semarak kamera-kamera digital, tapi masih banyak yang suka terhadap kamera analog. Kadang muncul di Instagram, media-media sosial orang-orang yang mengupload hasil-hasil foto kamera-kamera analog untuk konten-konten segala hal lah. Kalau Mas Panji sendiri melihat fenomena seperti ini bagaimana kira-kira? Mungkin untuk generasi yang baru ini, yang lama itu adalah yang baru gitu ya. Oke. Jadi karena pada saat lahir sudah digital begitu, terbiasa dengan digital, lalu melihat kamera analog ini menjadi sesuatu yang justru hal baru. Hal baru, betul. Dan itu sebenarnya terjadi di tidak hanya fotografi, yang saya lihat juga ada di musik. Sekarang lagi gandrung cari kaset pita, terus vinil gitu. Dan sepertinya jadi tren umum untuk retro gitu ya, kembali ke masa lalu. Ada keinginan untuk berpetualang ke masa lalu gitu kayaknya. Nostalgianya. Nostalgia, iya. Menarik sih, berarti memang kamera analog itu karena sekarang mungkin banyak yang sudah lahir sudah digital. Yeah. Kamera analog jadi satu hal yang baru. Betul, yang lama menjadi hal yang baru. Menarik. Tapi sebenarnya Mas Panji, apa sebenarnya yang membedakan kesan memotret dengan kamera analog ataupun dengan kamera digital? Iya, tentu prosesnya ya. Jadi kamera digital itu lahir persis karena kamera film gitu ya. Itu prosesnya panjang. Jadi ya istilah analog itu muncul karena setelah ada digital ya. Yeah. Jadi lalu ada kamera analog. Saya mungkin akan menyebutnya dengan kamera film gitu. Jadi setelah kamera digital ini muncul karena kamera film ini prosesnya panjang, dan untuk mengambil momen itu kan terkadang tidak bisa lama gitu. Kita motret analog film gitu ya, harus dikokang dulu segala macam, lalu nanti
itu juga belum tahu hasilnya kayak gimana kan. Momennya keburu hilang. Iya, Takutnya. dan kadang untuk pekerjaan profesional itu menjadi sesuatu yang agak sulit gitu ya. Di momen-momen yang tidak mentolerir kesalahan bisa dibilang, seperti fotografi olahraga, jurnalisme olahraga misalnya, atau bahkan foto studio gitu. Kita bayangkan foto studio sudah difoto karena nggak jadi hasilnya kan misfokus tadi gitu. Nah lalu muncul digital yang kita bisa cek hasil gambarnya dan akhirnya gambar ini bisa kita koreksi kalau ada kesalahan pada saat ambil gambar pertama misalnya. Sehingga yang sangat jelas membedakan adalah prosesnya, baik dari proses mengambil gambar, proses pasca mengambil gambarnya. Kalau di film itu harus dicuci dulu, lalu dicetak, dan bahkan tidak semua hasil gambar itu dicetak. Dulu ada istilahnya contact sheet, jadi dia satu hasil film itu dipotong-potong dalam satu kotak, dan kita bisa pilih frame berapa yang mau dicetak dan frame berapa yang nggak dicetak. Ada disilang-silang gitu segala macam. Itu karena apa? Disilangnya atau gimana? Ya karena yang ini nggak masuk gitu. Oh gitu. Ini menurut si fotografer ini udah nggak usah diapa-apain. Oh, ada kayak gitu. Dan di digital langsung jepret, kita bisa lihat hasilnya. Bahkan kalau sekarang dengan HP gitu ya, smartphone itu Udah bisa langsung sambung. langsung upload Bisa. langsung diedit gitu. Jadi sangat cepat prosesnya. Itu yang sangat membedakan Oke, jadi memang prosesnya ya. prosesnya. Proses, dan sebenarnya proses ini bukan satu hal yang akhirnya jadi orang banyak nggak suka, tapi malah karena tadi kembali lagi ke hal yang baru, akhirnya banyak yang menikmati juga proses-proses dari mekanisme kerja kamera analog ini. Dan mungkin teman-teman banyak yang banyak yang belum terbayang tentang apa yang dikatakan sama Mas Panji tadi soal mengokang, soal memasang roll film, menentukan cahaya dan segala macam. Dan di sini ada contoh kamera ya, Mas Panji. Ini ada beberapa contoh kamera yang juga menjadi salah satu koleksi dari Monumen Pers Nasional. Tapi yang aku pegang ini adalah koleksi yang boleh untuk dipegang. Jadi koleksi-koleksi yang ini memang koleksi yang bersejarah dan perlu penanganan khusus dalam memegang ataupun mencoba. Tapi kalau yang ini boleh Mas Panji boleh dijelasin bagian-bagian dari kamera analog ini biar penjelasan Mas Panji itu juga bisa terbayang di teman-teman yang menonton ini akhirnya. Boleh dicontohkan Mas kalau kita mau motret dalam kamera analog itu seperti apa? Ya, mungkin nggak akan kompleks ya, nggak akan yang mendalam gitu ya. Jadi aku akan jelaskan prinsipnya, karena yang membedakan kamera digital dengan kamera film itu, kamera film itu punya variasi yang jauh lebih banyak, dan bahkan satu merek itu dia bisa beda-beda cara mengoperasikannya. Oh gitu? Iya, misalkan ada di sini ada beberapa, ini koleksinya Monumen Pers begitu ya. Antara ini dengan kamera yang ini namanya SLR, single lens reflex, dan itu yang namanya twin lens reflex. Biasanya medium formatnya lebih besar itu. Oke. Hasil gambarnya, filmnya. Ini pengoperasiannya beda gitu. Nah, kalau saya menceritakan pengoperasiannya akan sangat Banyak. panjang, akan banyak gitu. Jadi mungkin Secara umum aja. Iya, prinsip kerjanya Prinsip gitu. kerja, betul. Prinsip kerja kamera film yang sebenarnya di kamera digital yang diubah hanya satu. Secara prinsip hanya satu gitu. Yang akhirnya nanti merembet kemana-mana. Jadi kalau sebenarnya cara kerja prinsip kamera itu secara umum, ini lensa ini adalah perangkat untuk mencetak gambar. Jadi bayangan dari depan lensa ini direfleksikan, dia menangkap cahaya, direfleksikan, nanti
cahaya itu akan berbayang di sini, di bagian belakang ini. Nah, inilah tempat film itu. Oke. Nah, ini ada roll film kan di depan sini. Jadi nanti roll film ini dimasukkan ke dalam, ini namanya chamber atau ruang gitu ya. Ini tempat film ini dicetak gambarnya. Jadi gambarnya dicetak dalam film, dan ini ada jendela ini. Inilah tempat yang disebut frame itu. Oke. Jadi gambar itu dicetak sesuai dengan frame-nya. Kalau misalnya frame-nya lebih besar, ya mungkin jendelanya lebih besar, frame-nya akan lebih besar. Nah, nanti di dalam ini akan ada semacam yang namanya rana itu, dia penutup. Jadi pada saat karena film ini sensitif cahaya ya, jadi pada saat tidak dijepret, tidak untuk mengambil gambar, dia akan menutup. Nah, pada saat mengambil gambar, dia akan membuka dengan cepat gitu. Jangan langsung membuka, cahaya masuk, Langsung gambar tutup lagi. cetak, tertutup lagi. Nah, itu prinsipnya, prinsip dasarnya. Lalu, karena prinsip mana kamera film ini masih manual, setelah mengambil gambar, dia harus dikokang. Ini yang terjadi itu seperti ini. Oke. Jadi buat Narik film dari satu sisi yang ini sudah terbakar ke bagian yang frame selanjutnya. ya, ini frame selanjutnya gitu. Ini untuk mengumpulkan yang sudah terbakar, ini yang belum. Oke. Jadi masukkan apa namanya, kanister ya. Ini boleh dipegang ya? Boleh. Oke. Yang ini boleh. Ini juga contoh. Jadi ini namanya kanister, dia masuk ke ruang ini. Lalu film ini seluloid akan masuk ke bagian sini. Jadi dia harus dikokang. Nanti pada perkembangannya mekanisme ini otomatis. Jadi sudah elektronik, sekali jepret dia langsung kokang otomatis, dan menggulungnya juga otomatis. Kalau yang ini masih manual, kita harus gulung dulu gitu. Dan ada keahlian khususnya begitu. Jadi, menggulungnya? iya, kalau gitu. Kalau saya soalnya lebih suka menggulung film itu nggak habis begini. Jadi ini yang sampai habis, sampai nggak kelihatan bagian depan. Nah, saya biasanya saya sisakan sedikit. Karena itu memang frame yang di awal buat Iya, jadi kenapa begitu? Karena untuk mencuci sendiri lebih mudah untuk narik film ini memasukkan ke dalam. Jadi dan menjaga kanister ini bisa dipakai lagi. Oke. Tapi ada teknik-tekniknya gitu. Asik jadi. Dan tadi dijelasin sama Mas Panji soal roll film ini sangat sensitif sangat sensitif terhadap cahaya. Ya. Itulah kenapa tadi Mas Panji di awal bilang kalau rollnya sempat terbakar. Betul. Karena rollnya ini mungkin kebuka ya waktu itu. Karena penasaran gitu saya buka. Saya buka terus akhirnya terbakar. Dan kalau roll ini sudah terbakar, dia otomatis tidak akan bisa memunculkan gambar ya Mas. Ya, gambar yang dimunculkan adalah warna hitam. karena terbakar. Ya itu dibakar itu tadi. Tapi ngobrolin soal bakar-membakar nih Mas. Aku pernah membaca atau pernah melihat di dalam beberapa konten-konten media sosial, ada memang fotografer kamera analog ini yang sengaja membakar roll filmnya. Itu kira-kira buat apa Mas? Jadi biar ada sedikit efek-efek menguning-menguning gitu. Iya. Sebenarnya itu awalnya karena kesalahan, bukan kesalahan, tapi sedikit kerusakan dalam kamera, namanya bocor itu namanya. Bocor. Jadi bagian belakang tadi dia itu kedap cahaya. Jadi biasanya ada semacam bludru begitu, dia membantu untuk insulasi cahaya. Biasanya bagian-bagian tertentu itu bocor, cahaya masuk. Nah, awalnya memang dia itu tidak sengaja. Kekeliruan tadi. Iya, tapi ternyata kok bagus. Memang akhirnya, nah ini mungkin salah satu keunikan gitu yang dicari. Analog ini eksperimentasinya sangat beragam gitu, karena dia
analog prosesnya. Jadi kita bisa memainkan banyak hal. Bisa dari, kalau yang saya pernah lakukan itu, saya biarkan film roll ini tidak saya rawat dengan baik setelah saya foto. Jadi saya biarkan berjamur dan saya ingin lihat hasilnya seperti apa. Dan ternyata menarik karena hitam putih fotonya, filmnya. Hasilnya jadi menurut saya punya nilai seni sendiri. Oke, jadi itulah menariknya dari roll film ini ya. Karena dia memunculkan nilai-nilai sendiri bagi para pengguna. Mengejutkan. Dan ini mungkin juga banyak yang bilang Mas berkaitan dengan hal itu, kalau hasil foto analog ini juga akhirnya banyak yang bilang kalau hasil foto analog ini lebih jujur dan berkarakter. Itu apa maksudnya, bagaimana ya kalau lebih jujur dan berkarakter itu? Mungkin kalau saya berinterpretasikan itu, hasil kamera film ini punya keunggulan dalam, karena prosesnya yang panjang itu. Jadi pada saat mengambil gambar itu kita nggak langsung cek gitu ya, langsung asal jepret gitu. Kita punya fotografer tuh cenderung pelan-pelan gitu. Jadi merasakan sekitarnya dulu, dia baru ambil gambar. Dan kalau dibilang berkarakter, mungkin karena yang membedakan dari kamera digital ya. Kalau kamera digital ini kan merekam gambarnya dia di sensor. Sensor ini nempel tuh di kamera. Jadi misalnya kita beli satu kamera, dia akan hanya ada satu sensor itu aja. Dan kita hanya terbatas pada kemampuan sensor itu untuk merekam warna. Jadi proses warnanya sesuai dengan sensor dan prosesor dalam kamera digital itu. Tapi dalam kamera film, kita bisa milih. Kita mau pakai film yang apa? Film warnanya yang seperti apa? Karakternya kita pakai produk yang mana? Oke, teman-teman, itu jadi satu hal yang menarik. Mungkin Mas Panji berkaitan dengan cara memilih roll film tadi. Jadi teman-teman, kalau sekarang itu kan sudah banyak filter ya. Sudah banyak filter. Kalau zaman dulu itu filternya itu biasanya ditentukan dari jenis filmnya. Iya, dan itu masih nanti ada, kalau untuk yang seni fotografi gitu masih ada proses cucinya gitu. Jadi prosesnya nanti diotak-atik lagi, ada yang namanya nanti cross proses, ada yang nanti mau diapakan lagi, lebih lama prosesnya, apa cahaya kimianya diubah. Masih banyak gitu. Nah itu istilahnya Photoshopnya zaman dulu lah. Zaman dulu, betul. Kalau sekarang kita ngeditnya full digital, betul. Kita kasih filter misal di aplikasi-aplikasi untuk ngedit foto. Kalau zaman dulu cara ngeditnya memang benar-benar full manual. Full manual, kita mengakali nanti kimianya seberapa, bahkan di proses cetak itu nanti dia ngambil, jadi proses cetak dalam foto film itu dia memotret kembali sebenarnya. Jadi motret lagi dari film, dikasih cahaya, ditembakkan ke medium yang peka cahaya, kertas foto. Nah itu nanti juga ada proses lagi. Kalau yang biasanya sering edit di Photoshop itu ada yang namanya dodging sama burning. Nah itu asal katanya dari fotografi analog gitu. Itu. Jadi nanti ada tongkat gitu, dia akan bagian mana yang mau di lebih gelap atau lebih terang gitu, dengan dodging dan burning itu. Luar biasa. Dan ini mungkin hasilnya ketika kita kedua kali lakukan mungkin akan tetap sedikit berbeda ya. Nggak bisa jiplek sama seperti proses sebelumnya hasil fotonya. Kalau itu semua tergantung resepnya. Jadi kalau memang resepnya sama dengan kamera yang sama dan film yang sama, catatannya itu konsisten. Karena kalau nggak konsisten nanti studio nggak laku. Konsistensi itu tetap ada, tetap harus dicari. Cuman bisa lalu diubah gitu. Baik dari proses mengambil gambarnya, nanti ada istilah push pull kalau teman-teman yang ingin belajar fotografi analog fotografi film itu. Ada namanya istilah push pull. Jadi kalau kita beli ISO-nya 400, kita tarik ke ISO 800. Nanti ada yang tarik ke bawah
ISO-nya 200. Nanti di proses cucinya kita harus bilang. Gitu ya. Iya, harus bilang kalau ini film ini diambil dengan setting push 800 misalnya. Dan ISO ini, Mas Panji, kalau aku salah dibenarkan, ISO ini juga bisa juga tergantung dari roll filmnya ya. Iya. Jadi ISO itu dia terkandung dalam roll Iya, filmnya. jadi ISO itu adalah sensitivitas film terhadap cahaya. Semakin rendah angkanya, dia semakin kurang sensitif. Jadi ya ini akan agak teknis gitu ya, agak-agak. Kayak sebenarnya kayak kamera digital. Kamera saat digital ini. itu sama istilahnya, ada ISO. Jadi gitu. ketika ISO kita lebih kecil, otomatis Betul. lebih gelap karena dia Iya. sensitivitas cahayanya berkurang. Iya, gitu. Nah itu biasanya tertera di bungkus-bungkusnya ya. Iya, Mas. Jadi kalau betul. kita mau beli roll film, di situ sudah dijelaskan. Misal kita mau beli yang ISO-nya 200, dan ini contoh yang 400 ya. 100. Ini contoh 400 dan segala macam ISO-ISO yang biasanya terkandung di dalam roll filmnya. Dan karena proses yang cukup panjang teman-teman, makanya kadang fotografi analog itu bukan disebut sebagai hanya sebatas dokumentasi, tapi juga seni yang sangat menghargai waktu karena memang proses sangat panjang. Dan Mas Panji, kita mulai lompat ke pembahasan selanjutnya. Jadi kita akan membahas sejarah singkat kamera analog di dunia jurnalistik. Wah. Mungkin kita ngobrol santai juga lah tentang jurnalistik dan kamera analog, Mas Panji. Nah, kalau zaman dulu, wartawan itu kan memang seperti yang tadi dijelaskan, butuh momen-momen yang cepat, momen-momen bersejarah yang harus diambil mungkin dalam satu kali jepretan saja, harus betul-betul jadi gitu. Padahal kalau zaman dulu kan memang kamera analog dia butuh setting yang sangat paham tentang keterangan dan kegelapan dan segala macam. Dan zaman dulu juga bahwa roll film itu kan bukan fotonya itu nggak bisa langsung jadi, harus melalui proses pencucian dan terlebih dahulu. Tapi kalau kita membicarakan kamera analog dan dunia jurnalistik atau sejarah, kira-kira apa peran-peran penting kamera analog dalam liputan-liputan sejarah Indonesia? Ya. Ya sangat penting ya, sangat penting karena kamera ini, kita sebelum bicara Indonesia kita bicara global dulu karena kamera ini memang dikembangkannya di Eropa begitu. Dalam sejarah yang lebih global, kehadiran kamera dalam mesin pres dan akhirnya menjadi kata pers itu penting pada saat foto sudah bisa dilihat oleh banyak orang sebagai bagian dari berita, bagian dari reportase. Akhirnya orang tidak lagi ilustrasi, karena sebelum ada foto dalam sebuah koran, untuk visual itu umumnya menggunakan ilustrasi gitu kan? Betul. Dan foto ini mengubah banyak hal karena akhirnya orang tidak membayangkan, karena dengan ilustrasi itu kecenderungannya adalah membayangkan kejadian gitu, dan ilustratornya pun juga sebenarnya membayangkan kejadian dari reporter Ini sangat tulisnya. subjektif ya. Iya, lah akhirnya dengan kehadiran fotografi foto dalam sebuah koran itu meminimalisir subjektivitas begitu. Lalu pada saat fotografi foto ini dibawa ke Indonesia dalam media cetak di Indonesia, ini menjadi sangat penting karena bagaimana banyak orang bisa mengerti bahwa Indonesia merdeka pada tahun 45 jika foto proklamasi tidak dicetak gitu ya. Setelah kalau tidak salah foto itu dicetak 1 tahun setelahnya gitu, 1946. Dan itu menjadi penting gitu karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana pada saat proklamasi ini diilustrasikan gitu. Berapa banyak orang yang tidak percaya gitu ya karena ilustrasi. Tapi saat fotografi dia punya kekuatan yang besar karena
wah gambarnya orang beneran gitu. Ada kesan objektifnya gitu. Jadi perannya sangat besar. Artinya kamera analog dalam hal ini adalah alat untuk menciptakan sebuah foto yang penting bagi penyebaran berita di Indonesia begitu. Oke. Mungkin secara gampangnya adalah no pitch hoax ya kalau sekarang no itu pitch hoax. istilahnya. Kayak kalau kita membicarakan proklamasi, kita nggak kebayang bagaimana kalau kita membicarakan proklamasi tanpa ada fotonya. Betul. Dan ini juga salah satu informasi yang cukup penting teman-teman, bahwa proklamasi ini memang diabadikan dalam sebuah foto oleh tokoh yang namanya Sumarto Frans Mendur. Mendur bersaudara, ada Sumarto Frans Mendur dan saudaranya Alex Mendur. Gitu, makanya sampai saat ini kita benar-benar bisa percaya dan kita bisa benar-benar melihat bagaimana euforia pada saat proklamasi dibacakan. Iya. Dan keduanya juga berperan penting dalam pendirian IPFOS. Betul. Indonesian Press Photo Service, yang dia akhirnya menjadi salah satu corong selain reportase tulis untuk memberitakan Suatu kejadian yang ada di Indonesia, dan itu sangat krusial. Dan ini menariknya memang sebenarnya karena jarang diketahui bahwa sebenarnya siapa yang berhasil mengabadikan foto-foto proklamasi. Karena fotonya itu mungkin hampir semua orang pernah lihat, entah itu di buku sekolah, di internet dan segala macam. Tapi masih ada beberapa yang memang belum tahu bahwa yang mengabadikan ini adalah Mendur bersaudara tersebut. Dan teman-teman Sobat Monpes ini harus mulai peka, mulai memahami bahwa salah satu bukti kita percaya tentang proklamasi dan kita bisa melihat nuansa proklamasi itu berkat wartawan foto itu. Iya. Karena seringkali memang yang di balik kamera itu memilih untuk tidak. Tidak ya? Iya. Karena kan biasanya yang di belakang kamera itu jarang mau diambil gambarnya nih. Betul. Diambil gambar. Kalau di panitiaan dokumentasi itu orang yang nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya, tapi kalau nggak ada dia nggak ada foto. Nggak ada foto. Menariknya orang di balik kamera ya, Mas. Nah, termasuk di Monumen Pers Nasional kita juga ada koleksi-koleksi yang penting dan koleksi-koleksi kamera analog yang bisa membayangkan bagaimana cara kerja jurnalistik wartawan pada zaman dulu. Ada salah satu koleksi yang cukup berharga juga Mas di Monumen Pers Nasional. Kamera analognya wartawan Udim. Oh, ya. Wartawan dari Bernas Jogja. Wartawan yang cukup fenomenal dan terkenal pada saat itu karena dia waktu itu membongkar tulisan tentang liputan tentang pemilihan bupati di Bantul. Itu salah satu koleksi yang Sobat Monpers bisa saksikan di ruang pamer Monumen Pers Nasional. Dan Mas Panji, berkaitan dengan tadi kamera analog dan sisi jurnalistik, kamera analog juga menjadi salah satu saksi bisu dari sejarah jurnalistik yang ada di Indonesia. Mas Panji boleh sedikit jelaskan apa kaitan hal tersebut? Iya, yang saya ketahui ya, jadi industri pers Indonesia yang berkaitan dengan jurnalisme foto itu ya, itu salah satu yang advance, yang paling maju begitu. Seingat saya, yang saya dengar dan saya baca begitu, di tahun 90-an itu kita sudah punya, di Kompas itu sudah ada teknologi untuk mengirimkan foto dari luar negeri ke Indonesia dengan sambungan telepon misalnya, yang lalu dia berubah menjadi sambungan internet. Itu masih tahun 90-an. Dan itu baru dikembangkan mungkin dari tahun 87. Jadi hanya berselang nggak sampai 10 tahun gitu. Dan itu menurut saya sudah sangat cepat gitu ya, perkembangan adaptasi perkembangan teknologi di Indonesia, di pers Indonesia. Dan itu artinya bahwa fotografi ini dalam konteks jurnalistik, dalam konteks pers, sangat penting di Indonesia. Bayangkan pada tahun 92 itu, foto yang sangat terkenal itu yang foto Sisi Susanti, Air Mata Emas itu.
karya fotografer Kompas ini kan sangat fenomenal begitu. Dan pada saat tidak ada foto-foto yang seperti itu, bagaimana masyarakat Indonesia bisa tahu bahwa ternyata Indonesia punya juara Olimpiade di bidang bulu tangkis dan 2 medali emas. Gitu. Iya ya, betul. Nah itu dan gambar Sisi Susanti menangis dengan jaket merah putih, kan dia lebih dari sekadar foto, itu mengharukan. Dia punya kesan yang melampaui persoalan gambar Sisi Susanti menangis gitu. Ini persoalan bangsa kita sudah menang nih, negara kita menang Olimpiade yang ditunggu-tunggu gitu dari beberapa tahun sebelumnya, dan itu bisa dengan cepat delivery lewat foto. Karena kalau tulis kan harus baca dulu kan, kita harus apa ini gitu kan, menang Olimpiade kita harus baca dulu. Tapi kalau foto Langsung ceder gitu, nanti menangis. Dan itu kan Olimpiade itu nggak di Indonesia kan, foto itu harus segera dikirim, besok harus segera tayang. Pengumumannya juga nggak sore gitu ya, agak malam, dan itu harus segera diberitakan, tidak bisa 2 hari lagi. Nah ini menarik gitu karena akhirnya pers Indonesia tuh harus adaptasi terus dengan teknologi yang ada, termasuk pada akhirnya adalah transisi dari kamera film ke kamera digital, dan juga digitalisasi film-film, foto-foto arsipnya dan banyak hal lainnya. Nah ini bukti bahwa kamera analog dan fotografi itu sangat penting untuk dalam pers Indonesia, dalam pers visual Indonesia. Betul. Ini satu pembahasan yang cukup menarik terkait dengan bagaimana jurnalis Indonesia itu juga harus beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang berkembang. Termasuk pada saat itu, saya juga nggak membayangkan Mas, itu pengiriman foto tahun 90-an dari luar negeri secara cepat. Ya, karena bayangkan sebelumnya itu ngirimnya lewat pos. Iya. Dan itu film itu harus segera dikirim. Jadi entah bagaimana caranya, film yang sudah dan itu biasanya fotografer itu kalau di luar negeri mereka akan bawa satu set cuci film sendiri begitu. Langsung ya, berarti proses penghasilan fotonya langsung di sana. Iya, jadi fotografer itu biasanya sudah dibekali kemampuan untuk cuci cetak. Mereka akan memanfaatkan ruang kamar hotel yang mereka buat untuk menginap itu untuk proses cuci film jadi. Mereka masukin contact sheet, mereka akan pilih frame mana yang harus dicetak, frame mana yang masuk. Lalu dia akan kirim beberapa foto yang dia pilih gitu. Atau bahkan mungkin biasanya semua akan diserahkan ke redaktur gitu ya, semua dikirim. Apapun metodenya, mereka langsung akan kirim itu lewat pos. Sebelum ada teknologi scan dan faksimil, jadi waktu itu saat pakai sambungan telepon itu seperti fax gitu. Berarti wartawan zaman dulu kalau pergi ke tempat liputan yang jauh, dia peralatan yang dibawa sangat banyak. 30 kilo. 30 kilo, karena ternyata saya baru tahu juga ternyata proses pencucian segala macam itu langsung ditangani oleh wartawannya sendiri, dan ternyata wartawan juga punya kemampuan buat nyuci itu ya Mas ya. Iya, itu ini saya bicara karena ada cerita juga ya. Iya. Saya tidak setua itu. Jadi umumnya mereka punya kemampuan untuk cuci dan cetak gitu. Umumnya karena ada tuntutan untuk bisa memproses film sendiri. Dan itu tadi misalnya pada saat kita mau ambil gambar dengan metode tertentu, misalnya push pull tadi,
lebih cepat gitu kan. Iya, betul. Dan nggak mungkin kita kasih ini foto-foto ini ke studio. Iya juga sih, Itu betul. ya pertama mungkin ada persoalan apa? Privasi kerahasiaan persnya, perusahaan begitu. Yang kedua, ya tentu lebih cepat kalau proses sendiri gitu kan. Bisa biar langsung tinggal masuk kamar mandi, gelapkan semua, terus diproses. Membawa barang 30 kilo ya. Ya, Kalau mau keluar itu tempat. yang saya dengar, saya baca dari tentang Kompas ya, yang waktu itu sedang punya ambil teknologi baru untuk mengirim gambar lewat internet. 30 kilo katanya. Wah, luar biasa. Tapi kalau membayangkan maksudnya seberapa menariknya ruangan hotel wartawan pada saat itu ya. Jadi ruangan sekaligus sistem kerja, selalu jadi tempat kerja cetak dan cuci. Jadi akhirnya yang maksudnya begini, dalam konteks perkembangannya, baik kamera analog itu sendiri maupun kamera analog dalam konteks jurnalis visual, yang menarik adalah bahwa kamera ini hanya satu bagian dari seluruh sistem fotografinya. Jadi masih ada proses cucinya yang nanti melibatkan alat yang lain, ada proses cetak yang akan melibatkan alat yang lain, ada proses distribusinya yang nanti akan melibatkan alat lain lagi. Sehingga dalam industri pers akan memiliki banyak alat untuk hanya persoalan foto yang sekarang kita potong banyak prosesnya. Ambil gambar, selesai, duduk, masukin laptop proses, kirim email. Sangat singkat, dua device gitu, kamera dan juga laptop, selesai. Dulu prosesnya sangat panjang. Gitu. Ya. Ini menarik teman-teman. Jadi ternyata wartawan zaman dulu kamera seperti yang dijelasin sama Mas Panji, kameranya hanya satu bagian kecil dalam sistem kerja fotografi pada saat itu ya, fotografi jurnalistik. Dan masih terbayang bagaimana rumitnya proses pengerjaan dari foto-foto yang kita lihat di majalah-majalah, koran-koran yang ada pada zaman itu. Oke, Mas Panji, kita mulai masuk ke obrolan akhir. Tips-tips, lalu juga obrolan dengan teman-teman penonton ini, kira-kira apa tips sederhana buat teman-teman yang baru ingin mencoba kamera analog ini? Kalau saya sabar karena pada saat ini kamera fotografi film digunakan sebagai hobi ini bisa dibilang biayanya mungkin terlampau tinggi untuk beberapa orang gitu, karena ya memang sudah mulai tergantikan gitu ya, sehingga perlu kesabaran. Jadi tidak mudah menyerah pada saat hasilnya nggak jadi, karena saya pernah punya jadi ada beberapa pengalaman menarik begitu. Sebenarnya teman saya ini fotografer senior sebenarnya, tapi waktu itu mungkin memang sedang apes gitu ya, film masuk ke kamera, digulung lalu dikokang gitu. Pada saat selesai motret dicuci ternyata kok blank semua. Oh gitu. Alias film itu tidak terbakar sama sekali. Jadi pada saat dimasukin ternyata istilahnya nggak nyantol gitu, nggak nyantol ke kait. Ini pada saat dikokang dia nggak muter. Jadi
Kayak begitu kan artinya membuang satu buah roll gitu yang sekarang mungkin harganya lumayan gitu kan. Dan kita taunya pas akhir. Setelah itu dicuci. Setelah itu dicuci. Padahal kalau misalkan itu nggak dicuci, bisa dipakai tuh. Tapi kan nggak tahu kan masalahnya kan itu. Nah itu apa yang mungkin harus dipegang gitu ya, sabar. Tips pertama sabar. Sabar, karena sabar belajarnya juga akhirnya. Oke. Jadi tidak hanya sabar dalam mengoperasikan, tapi juga sabar belajarnya karena tidak semua kamera film yang mungkin teman-teman nanti dapatkan itu punya teknologi tertentu. Misalnya ada yang namanya light meter gitu. Dia akan mengonfirmasi apakah setting kamera kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh film, pencahayaannya apakah terlalu gelap atau terlalu terang begitu. Nah, terkadang ada yang mungkin sudah rusak, bisa dibetulin lagi, bisa dibetulin lagi. Ada yang mungkin dia masih analog juga, light meternya belum elektrik gitu. Sehingga akurasinya tidak terlalu tinggi misalnya. Nah, seperti itu. Sehingga perlu untuk terus mencoba. Untuk dapetin resep yang pas. Memanfaatkan 36 frame dengan baik gitu. Baik, betul. Gitu. Betul. Dan kalau dulu itu, kalau aku biasanya aku catat. Catat untuk catatan-catatan ketika cahayanya siang, pagi itu butuh. Ya. Seberapa diafragmanya dan segala macam. Jadi ini dari pengalamanku untuk motret film itu mengajarkan banyak hal yang ternyata, ini ternyata tidak hanya soal kamera fotografi film nih gitu. Seharusnya ya selain sabar tadi ya, adalah disiplin ternyata. Jadi bayangkan kalau teman-teman ini sudah mulai jadi hobi fotografi film dan sudah mulai sering membawa film yang banyak gitu ya. Ini saat satu momen misalnya bisa habis mungkin 2 roll atau 3 roll gitu. Kalau teman-teman nggak disiplin, setelah digulung terus nggak dikasih tanda gitu, dia akan lupa ini udah dibakar belum ya? Udah dibakar belum ya kayak gitu. Itu satu contoh saja. Belum nanti bagaimana soal kepekaan kita terhadap cahaya sekitar. Kalau segini nanti berapa settingnya segala macam. Dan itu menarik gitu karena disiplin itu jadi hal yang dipelajari tidak lewat hobi gitu belajarnya. Jadi kita belajar lewat hobi nih. Bukan kata orang. Iya, jadi kita belajar lewat hobi, belajar untuk disiplin, belajar untuk sabar dan untuk tidak mudah senang hati dan tidak mudah menyerah. Ini kan istimewa gitu kan maksudnya. Pada saat karena kita tahu gambar ini di akhir, nggak kaget, hasilnya bagus ternyata. Gitu. Yang juga nggak mudah menyerah pada saat, ternyata kok nggak jadi gitu. Tetap belajar terus akhirnya. Oke. Berkaitan dengan hal-hal tadi Mas, tentang nilai-nilai kehidupan tadi. Apa kira-kira harapan Mas buat para penggemar kamera fotografi analog ini untuk lebih semangat lagi? Wah. Iya, meramaikan dunia fotografi analog. Iya, jadi fotografi analog ini kan ibaratnya sudah berhenti produksi, gitu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa kita jadikan hobi lagi karena ada banyak yang bisa kita lakukan dengan prinsip yang sama dalam fotografi film misalnya dengan kamera lubang jarum yang hanya menggunakan satu kotak dan kertas film misalnya dan banyak hal lainnya. Artinya kita tetap harus fotografi analog itu buat saya itu mengajarkan untuk juga kreatif gitu.
karena mengoperasikan barang yang sudah lama terkadang ada yang harus diakalin gitu. Dan itu kreativitas ini yang justru mendorong kita untuk terus berkarya, untuk terus bikin sesuatu apa, dan itu menurut saya juga tidak berlaku hanya untuk fotografi film gitu. Iya. Gitu. Jadi ini yang mungkin jadi hal menstimulus kita buat terus-terusan berkreatif tadi ya Mas ya. Oke Mas Panji, mungkin sudah panjang obrolan kita tentang kamera analog ini, dan teman-teman apa yang kita bisa tangkap dari obrolan filosofis Mas Panji ini, bahwa kamera analog ini memang selain jadi saksi bisu sejarah perkembangan persnya di Indonesia, ternyata banyak nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dalam kamera analog ini. Nilai kedisiplinan, nilai pantang menyerah, nilai konsistensi, dan ternyata hal-hal tersebut justru malah mendorong kreativitas dari penggunanya ya Mas. Yeah. Gitu, obrolan yang sangat menarik buat Mas. Buat teman-teman Sobat Monpers yang mau melihat koleksi-koleksi dari kamera analog ini, boleh banget untuk datang ke Monumen Pers Nasional dengan melihat koleksi yang ada di Monumen Pers Nasional. Ada beberapa kamera analog yang kita tampilkan, dan beberapa di antaranya juga ternyata memiliki nilai sejarah yang cukup panjang. Gitu teman-teman, terima kasih sudah menonton Monpers on Podcast. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.